izin pimpinan, kami beri kesempatan kepada Ibu Gubernur kami, Ibu Asti Lakalena, untuk memaparkan gambaran keseluruhan kasus ini yang nanti mungkin akan diikuti oleh penjelasan oleh teman-teman yang melakukan pendampingan di Kupang. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Saya Asti Lakalena dari TPPKK dan juga dari Aliansi Perlindungan Perempuan Anak Nusa Tenggara Timur. Jadi tadi sudah diperkenalkan singkat oleh Ibu Sere, juga dari KPAI, Ibu Silvi sudah menyampaikan perkenalan singkat. Saya teruskan saja. Saat ini kami ingin menyampaikan secara singkat apa yang terjadi dan apa yang membuat kami hadir di sini. Latar belakangnya adalah kejahatan seksual yang dilakukan oleh AKBP Fajar yang saat itu menjadi Kapolres Ngada, saat ini sudah ex Kapolres Ngada, terhadap 3 anak saat masih menjabat sebagai Kapolres Ngada merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, hak asasi perempuan dan anak, dan penghinaan terhadap mandat institusi penegak hukum. Kejahatan ini meninggalkan luka mendalam bagi para korban, keluarga, dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, kasus AKBP Fajar ini menjadi gerbang untuk membuka fenomena gunung es, menjadi kunci pembuka kotak Pandora, fenomena kejahatan seksual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, dan mungkin ini juga fenomena yang terjadi di Indonesia. Hal ini terus meningkat dalam 15 tahun terakhir. Fakta bahwa 75% narapidana di NTT adalah pelaku kejahatan seksual menjadikan NTT sebagai provinsi darurat kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Jadi kalau di NTT bukan kasus pencurian, bukan korupsi, bukan apa, tetapi kejahatan seksual. Ini mengapa kami hadir perlu untuk datang kepada Bapak Ibu menyampaikan betapa urgensi dari permasalahan ini. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT dari tahun 2010 sampai dengan 2025 terus meningkat. Kemudian kalau pada 2024 data dari DP3A pengaduan yang ada di sana itu sekitar 400 kasus di 2024, tetapi pada 2025 baru sampai bulan Maret itu 139 kasus. Perkiraan di 2025 itu bisa mencapai sekitar 600 kasus kalau kita lihat dari sini ya. Jadi kenaikannya ada sekitar 50%. Saya pikir ini angka yang luar biasa, dan ini belum angka yang sebenarnya, karena tadi kita sampaikan bahwa ini adalah fenomena gunung es. Pasti masih banyak kejadian-kejadian yang tidak terlaporkan atau mungkin juga dari masyarakat belum melaporkannya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di NTT sangat beragam. Yang perlu dicatat, tadi sudah disampaikan, 75% dari 3.052 narapidana di NTT sampai dengan tahun 2025 ini merupakan pelaku kejahatan seksual. Ini yang kami harapkan, yang kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, bahwa dari Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta Komisi 3 DPR RI untuk mengawasi dan mengawal proses hukum AKBP Fajar Widyadharma Lukman Suma Atmaja, ex Kapolres Ngada ini, yang sampai saat ini berkas perkaranya masih bolak-balik antara Kepolisian Daerah NTT dan Kejaksaan Tinggi NTT sejak awal Maret 2025, jadi sudah lebih dari 2 bulan. Agar proses hukum dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tidak tunduk pada kekuasaan struktural pelaku, yang kebetulan memang saat ini sedang beliau kemarin di institusi kepolisian. Tetapi sebenarnya kami tidak hanya dengan institusi kepolisian, tapi siapapun yang berada dalam struktur kekuasaan itu juga kita tetap harus melakukan upaya hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak tunduk tadi pada kekuasaan struktural. Menjerat dan menghukum pelaku seberat-beratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pidana penjara maksimal dan hukuman kebiri kimia, serta melindungi korban, keluarga korban, dan para saksi. Selanjutnya, menerapkan ketentuan subsidi restitusi minimal 5 tahun penjara supaya memberikan efek jera. Dan juga yang ketiga adalah memastikan proses hukum yang ramah anak, karena korbannya ini adalah anak-anak Bapak Ibu. Jadi usia mereka saat ini 6 sampai dengan 16 tahun.
pada saat kejadian korban paling kecil usia 5 tahun. Abi Tule dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menambahkan beberapa hal saja, Bapak. Yang pertama terkait dengan penanganan kasus yang kami mendorong agar Komisi 3 mengawasi kinerja lembaga penegak hukum agar memastikan bahwa kasus ini ditangani secara cepat, tepat, tuntas, transparan, dan adil. Yang kedua, mengingat tadi sudah disampaikan oleh teman-teman aliansi bahwa kasus ini sudah mengalami pingpong berkas perkara cukup lama. Yang kedua, mengingat deretan kasus cukup menonjol, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, kami mohon langkah pengawasan dilakukan dalam rangka pihak lembaga penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, melakukan langkah-langkah pencegahan sistematik agar tidak terjadi lagi kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum. Yang terakhir, ada dimensi internasional juga dalam kasus ini, sebagaimana dalam kronologi yang disampaikan oleh kawan-kawan aliansi, bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku ex Kapolres Ngada ini menjadi bagian dari sebuah jaringan internasional di mana yang bersangkutan memanfaatkan situs internasional untuk mendapat keuntungan dari kekerasan seksual yang ia lakukan. Mungkin tuntutan teman-teman ini langsung saja menjadi kesimpulan rapat kalau sepakat, kan sangat tepat yang menjadi tuntutan teman-teman. Nanti ada diperkuat Pak Mangir, Bu Dewi ya. Kita semua marah, Bu, ya, terhadap pelaku ini. Saya sendiri sih sampai merinding nih ya. Kalau hukum memungkinkan, saya sendiri sanggup menembak kepala si pelaku ini gitu loh. Begitu kita marah dengan si pelaku ini, ya. Nggak apa-apa, Bu, kami akan panggil Kajati dan Kapolda hari Kamis, Bu, ya. Nanti kita minta kalau memang nggak bisa semua teman-teman hadir perwakilannya, kan nanti kan ada space buat Pak Kapolda dan tim, Pak, mungkin sekitar berapa orang perwakilan teman-teman, 10 orang kali ya yang bisa hadir. Nanti Kajati dan Kapolda kami panggil. Kami ingin sampaikan juga secara langsung kesimpulan rapat hari ini ya, Pak Mangyud ya, kurang lebih nanti begitu. Ya, karena ini harus jadi concern, Bu, ya. Saya juga agak gusar kenapa bisa sampai 2 bulan bolak-balik kalau faktanya ini sudah sangat jelas faktanya, ya. Kalau yang ibu-ibu sampaikan tadi ya, itu kan aturannya, regulasinya, tapi faktanya itu sudah jelas. Seharusnya nggak sulit-sulit gitu loh, nggak sulit ini. Ya, ini perkara yang bisa dengan cepat diproses sampai ke persidangan dan orang dihukum hukuman yang paling berat terhadap pelaku ini gitu loh. Kita akan kawal terus ya. Nanti Komisi 3 akan kirim tim juga ya. Ada anggotanya ya. Juga ada tim tenaga ahlinya ya. Memantau langsung sidang persidang, kita akan kawal terus.